Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gusti Adorana Putri. Jadi hari ini saya ingin menceritakan kisah dari 3 tokoh lokal maupun luar yang memiliki kisah inspiratif dalam bidang bisnis. Yang pertama ada Bob Sadino, si nyentrik yang mengubah pandangan bisnis. Pernahkah kalian berpikir bahwa menjadi pengusaha sukses harus mulai dari berpendidikan tinggi ataupun teori bisnis yang rumit? Bob Sadino membuktikan bahwa semua itu tidak selalu benar. Ia adalah contoh nyata bahwa mental baja, kerja keras, dan sedikit kegilaan bisa mengubah segalanya. Perjalanan bisnis Bob dimulai saat ia kembali ke tanah air setelah bekerja di Eropa selama beberapa tahun. Bob pulang dengan sejumlah tabungan dan 1 mobil Mercedes. Namun suatu hari hidupnya berubah drastis ketika istrinya jatuh sakit dan usaha pertamanya gagal. Bob terpaksa menjual mobil Mercedes-nya dan kini bekerja sebagai kuli bangunan untuk bertahan hidup. Namun suatu hari ada seorang teman baik yang memberikannya ide, yaitu berternak ayam negeri. Bob pun mulai berjualan telur keliling door to door. Di sana tak heran dia dianggap aneh, sering dihina, namun Bob tidak peduli. Dia tetap tekun melanjutkan usahanya karena ia melihat peluang besar dalam masyarakat yang belum terbiasa dengan telur ayam negeri. Lambat laun permintaan pun meningkat. Dari yang hanya menjual telur keliling, Bob kini memperluas usahanya menjadi ke daging ayam. Kemudian Bob pun membuka supermarket yang bernama Camp Chicks yang menjual produk segar lokal maupun impor. Bob adalah pelopor agribisnis pertama di Indonesia meski tanpa jalur akademik ataupun teori bisnis yang rumit. Bob Sadino tidak hanya meninggalkan bisnis yang besar, tapi filosofi yang sangat membumi, yaitu gagal itu biasa. Tapi kalau tidak mencoba, kamu tidak akan tahu rasanya sukses. Dan kemudian ini ada beberapa nilai entrepreneurial yang bisa kita contoh dari Bob, yaitu yang pertama, berani memulai dari bawah, yang kedua, fokus pada kebutuhan pasar, dan yang ketiga, praktik lebih penting daripada teori. Kita lanjut ke tokoh kedua, yaitu Sarah Blakely. Menjadi miliarder dari ide sederhana. Apa jadinya jika seorang gadis muda, tanpa koneksi, tanpa investor, bahkan tanpa pengalaman di dunia mode, bisa menciptakan produk yang membuatnya menjadi miliarder? Inilah awal kisah dari Sarah Blakely, pendiri brand Subway terkenal, Spanx. Sarah lahir di Florida, Amerika Serikat. Ia memiliki cita-cita sejak kecil, yaitu menjadi pengacara umum. Namun, ia selalu gagal dalam ujian masuk sekolah hukum, bukan hanya sekali, tetapi dua kali. Dari situlah hidupnya mulai berbelok. Saat itu, ia bekerja sebagai penjual mesin fotokopi dari pintu ke pintu. Setiap pagi, ia berdandan rapi, menggunakan sepatu hak tinggi, dan mulai berjalan dari kantor ke kantor untuk menjual mesin fotokopi. Berat? Tentu saja iya. Setiap pagi ia berdandan rapi, menggunakan sepatu hak tinggi, dan mulai berjalan dari kantor ke kantor untuk menjual mesin fotokopi. Berat? Tentu saja iya. Tapi dari pengalaman itu, Sarah belajar menjual, menghadapi penolakan, dan membangun mental tahan banting. Suatu hari, Sarah ingin menggunakan celana putih ke pesta. Tapi seperti kebanyakan pada wanita lainnya, ia merasa tidak nyaman karena garis celana dalamnya yang terlihat jelas dan tentunya tidak nyaman. Kemudian ia terpikir, ia mengambil panty toes, itu semacam stocking panjang, kemudian memotong bagian kakinya, lalu merapikannya sedikit, dan berharap agar terlihat lebih rapi. Dan dari ide sederhana itu muncullah ide untuk membuat produk Spanx.
Tapi tentunya ide saja tidak cukup. Sarah ingin mewujudkannya. Dengan tabungan pribadi yang hanya 5.000 US dollar, Sarah mulai mencari pabrik untuk membuat produknya. Namun, tidak ada satupun yang ingin menerima ataupun membuatkan produknya. Mereka tidak bisa mempercayai wanita muda yang belum ataupun tidak pernah sama sekali berkecimpung di dunia fashion. Akan tetapi, Sarah tidak pernah menyerah. Ia terus mencari pabrik hingga suatu hari, seorang pemimpin pabrik atau pemilik pabrik bersedia membantunya. Karena istri si pemilik pabrik berkata, "Hei, ini produk yang bagus. Aku akan memakainya jika produk ini sudah jadi." Setelah produknya siap dan jadi, Sarah mulai mendatangi toko-toko besar dan mulai meminta agar produknya yaitu Spanx ditaruh di rak depan. Ia memiliki ide cemerlang yaitu berpura-pura sebagai pelanggan dan bertanya, "Hei, apakah kalian memiliki Spanx? Teman saya merekomendasikannya." Strategi jenius itu pun berhasil dan Spanx pun mulai mendunia dan terkenal. Tanpa iklan, tanpa investor, dan penjualannya itu langsung meledak. Nah, dari situlah Sarah mulai menjadi miliarder meski tanpa pengalaman, tanpa investor, hanya bermodalkan tekun dan tidak kenal menyerah. Nah, ini beberapa nilai entrepreneurial yang bisa kita teladani dari Sarah. Yang pertama yaitu melihat peluang dari masalah sehari-hari. Yang kedua, gigih menghadapi penolakan. Yang ketiga, kreatif dalam pemasaran. Kita lanjut ke tokoh ketiga yaitu William Tanuwijaya, sang pencipta Tokopedia. William lahir di keluarga yang sangat sederhana. Ayahnya hanyalah seorang pedagang di toko kecil. Sejak kecil, William sudah terbiasa hidup dengan keterbatasan. Namun William adalah anak yang penuh semangat dan bekerja keras. Singkat cerita, setelah lulus SMA, William memilih merantau ke Jakarta untuk melanjutkan kuliahnya dan mengambil jurusan teknik informatika. Namun, di tengah perkuliahannya, ayah William jatuh sakit dan keluarganya tidak dapat mengirimkan uang untuk membiayai kuliahnya. Nah, disitulah William bekerja sebagai penjaga warnet. Di warnet tersebut, William mulai mengenal internet dan peluangnya yang sangat besar. Nah, pada tahun 2007, William mendapat ide untuk membangun sebuah marketplace yaitu Tokopedia, sebuah tempat untuk siapa saja berjualan online tanpa toko dan tanpa modal yang besar. Namun, selama 2 tahun William mencari investor, ia selalu ditolak dengan alasan tidak memiliki dana dan tidak memiliki usaha besar yang dapat dipercaya. Lalu, pada tahun 2009, Tokopedia resmi diluncurkan karena mendapat investasi awal dari PT Indonesia Duitama. Mengejutkannya, Tokopedia mulai tumbuh pesat dan mulai menerima pendanaan dari investor besar dunia. William membuktikan bahwa hanya dengan bermodalkan mimpi yang besar, kerja keras, dan keteguhan hati, seorang dari latar belakang apapun bisa menjadi pengusaha bisnis yang sukses. Itu tadi kisah inspiratif dari 3 tokoh dunia yang memulai bisnisnya dari nol, bahkan tidak memiliki apa-apa untuk memulai, tapi kini menjadi pembisnis yang besar dan luar biasa. Jadi saya harap kisah mereka bisa menginspirasi kita semua untuk tetap berani memulai, dan tentunya tidak takut pada kegagalan.